Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada saat dan kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dari hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim di antara kita dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitas kita dari sejak pagi tadi hingga nanti kita menuju ke peraduan kita, mudah-mudahan seluruhnya dihitung sebagai amal soleh di yaumil akhirat nanti yang akan kita perlihatkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa syukur yang kita panjatkan tidak henti-hentinya, karena pada saat ini banyak saudara-saudara kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku muslim, tapi mereka enggan di dalam menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Banyak saudara-saudara kita yang tidak ada uzur syar'i, saudara-saudara kita yang sehat badannya, mampu, tapi mereka enggan untuk datang ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah, seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib bersyukur. Di antara kesibukan yang kita geluti, di antara bisnis yang kita tinggalkan, kerja yang kita tinggalkan, segala kesibukan kita tinggalkan seluruhnya demi untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Segala usaha yang kita laksanakan, kesibukan yang kita jalankan, bahkan bisnis kita yang saat ini kita tinggalkan, kita relakan, kita tinggalkan demi untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah
salah satu tanda kita, tanda bahwa iman masih berada di dada kita. Dan mudah-mudahan kita terus menjaga keimanan kita, kita terus menjaga ketakwaan kita, selalu menjunjung tinggi, meningkatkan ketakwaan kita untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Makanya wajib kita bersyukur karena pada saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Walaupun segala macam rintangan, hambatan, kita rela tinggalkan demi untuk menyongsong panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita bisa bertahankan sampai dengan ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asra sahran fi kitabillah yauma khalaqas samsa yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum." Al-ayah. Bulan Zulhijjah adalah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan Zulhijjah banyak sekali amalan-amalan yang memang harus kita perhatikan. Dimuliakannya bulan Zulhijjah, terutama 10 hari di bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada di tanggal 3, kita masih ada kesempatan untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamil amali salih fiha ahabba ilallah min hadzal ayyam, yakni ayyamil asr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, wa qala al jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji fi dzalika syai'. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fi hadzal ayyam, pada hari-hari seperti ini, yakni 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat berkata, qalu ya Rasulullah wa mal jihadu fi sabilillah. Sahabat berkata, bukankah juga jihad fi sabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali orang-orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya kemudian tidak kembali kepadanya sesuatu pun. Artinya seorang itu meninggal dunia menggapai syahid, gugur di medan pertempuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 10 hari di bulan Ramadan, di bulan Hajjul Hijjah, kita diperintahkan untuk berbuat amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah seluruh perbuatan yang kesemuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang mubah bisa menjadi nilai amal soleh jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di malam 10, di sehari 10 ini kita berpuasa di dalamnya, kita mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersedekah di bulan ini. Insya Allah, Allah melipat ganjaran pahalanya kepada kita.
Untuk itu mari di 10 hari ini kita giat di dalam memperoleh amal-amal soleh sebagaimana yang diperintahkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di bulan Zulhijjah ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Dan di dalam ibadah haji tersebut ada hari di mana Allah tidak menolak segala permintaan hambanya, yaitu terutama pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, di mana seluruh permintaan, seluruh doa hambanya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Arafah tersebut berkumpul seluruh umat Islam untuk beribadah berkumpul di salah satu tempat yang kita namakan Padang Arafah, dengan satu tujuan yang satu, pakaian yang satu, niat yang satu. Dan wukuf di Padang Arafah merupakan rukun daripada rukun haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita yang tidak diberikan, yang belum mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita belum bisa diberikan kecukupan untuk melaksanakan ibadah haji, ada beberapa amalan yang kita bisa laksanakan di tanah air kita. Di antaranya pada tanggal 8 dan 9 kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaum Arafah ahtasabu 'ala Allahi ay yukaffira sanatil lati qablahu was sanatil lati ba'dahu. Bahwa puasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa kita satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Dalam artian, dosa kita dihapuskan tahun yang akan datang dengan kita berpuasa di hari Arafah, dengan puasa sesuai dengan yang ditentukan oleh ajaran syariat. Insya Allah, Allah akan memelihara kita dari perbuatan dosa. Allah akan memelihara kita dari yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping ibadah haji juga ada satu kegiatan, satu syariat yang memang disunnahkan, yang merupakan sunnah muakkad, yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban. Hewan kurban adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besarnya anjuran berkurban sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yakribanna musallana." Barang siapa yang Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan kurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid-masjid kami. Para jamaah sekalian, harta yang kita miliki, harta yang ada pada kita sekarang, tidak akan dengan kita menyumbangkan, memberikan seekor hewan, tidak akan jatuh miskin. Tidak akan jatuh miskin dengan kita menyumbangkan uang, memberikan ternak 3,8 juta seperti yang urunan di masjid ini. Mari kita berkorban, mengorbankan sedikit dari harta kita sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bayangkan pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim mendambakan seorang anak. Setelah mendapatkan seorang anak, Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk
meninggalkan anaknya di lembah yang kering kerontang, tidak ada kehidupan di sana. Kemudian tidak hanya sampai di situ, ketika beberapa tahun meninggalkan putra dan istrinya, kembali ke tempat tersebut. Ketika dia melihat anaknya sedang lucu-lucunya, sedang bisa diajak bercanda, tapi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan menyembelihnya. Itulah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Tapi karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta terhadap anak, rasa cinta terhadap istri diabaikan demi untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kembali kepada kita. Berapa banyak nikmat yang kita sudah terima. Allah berikan kita mata bisa melihat. Allah berikan kita kaki bisa berjalan. Allah berikan kita tangan untuk menggenggam. Allah berikan udara, Allah berikan segala-galanya buat kita. Masa Allah berikan rizki kepada kita, masa untuk mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki kita enggan dan kita berat? Masalah ujian, Nabi Allah Ibrahim juga diuji ketika beliau menyembelih anaknya, diuji dari anaknya, diuji dengan istrinya. Tapi semua dilalui karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita contoh pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menyembelih anak kita. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk menyisihkan sebagian yang harta yang kita miliki. Kalau itu juga kita tidak berikan, bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan ketika harta kita ditanya, dari mana harta kamu dapati dan kemana harta akan belanjakan? Harta yang kita timbun, harta yang kita belanjakan di jalan Allah, akhirnya akan menyusahkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beruntunglah bagi mereka yang diberikan kelebihan dari segi harta sehingga bisa memberikan sebagian yang dia miliki untuk berbagi kepada sesama. Namun bagi kita yang masih Allah berikan keterbatasan, ada amalan-amalan yang mungkin bisa kita laksanakan agar kita dapat mengisi di hari 10 dalam bulan Zulhijjah ini. Kalau kita tidak bisa pergi haji karena memang belum ada panggilan dan harta belum kita miliki, kalau kita juga belum bisa berkurban karena memang harta keterbatasan pada kita, dan mari kita bantu kepanitiaan. Di panitia kita membuka infak operasional daripada pelaksanaan ibadah kurban. Mari kita berikan sebagian kecil dari harta kita untuk membantu kepanitiaan, karena uang itu juga akan diberikan untuk para pengurban dari pembelian segala sesuatu yang dibutuhkan. Mudah-mudahan dengan harta yang kita berikan, walaupun sekedar kemampuan kita bisa diberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan kemampuan yang ada pada kita sekarang ini, kita berikan semampu kita, dan kita berharap di tahun ini kita belum bisa berkurban. Mudah-mudahan di tahun mendatang Allah berikan kekuatan pada kita untuk kita bisa berkurban sesuai dari anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu dan hartamu menyebabkan kamu jadi lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia tergolong orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallallahu ala al-batil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wala sittatil bakin al-kiram wa ilis sair sahabati radhiyallahu majma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur al-ikhwana al-mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahhid sufufahum, Allahumma qawwi quwwatahum, Allahumma anzilis sakinata fi qulubihim, Allahumma azghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ahlikil kafara wal munafiqina wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma killa adadahum, Allahumma fulla haddahum, Allahumma ja'alid da'irata alaihim, Allahumma arsilil adhaba ilaihim, Allahumma akhrijum an da'iratal hismi wal lubhum adalal imhal wa hulla aydiyahum warbut ala qulubihim wa la tuballihumul amal. Allahumma mazzikhum kulla mumazzak mazzaqtahu li'adaika intisara li anbiyaika wa awliyaik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik, Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik, Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.